Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saraswati dari mahasiswi PGSD FKIP UHAMKA. Untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan dan jaga imun kalian agar terhindar dari segala macam virus. Oke, kali ini kita bakal belajar pendidikan matematika 2. Mau bahas apa sih di dalam pendidikan matematika 2 ini? Nah, kita bakal bahas dan menuntaskan materi mengenai geometri level 1 sampai 4. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita awali dengan pengertian geometri. Geometri itu apa sih? Nah, geometri itu adalah dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang merupakan suatu sifat dari benda konkret yang sering kita temui sehari-hari. Nah, selanjutnya ada mengapa belajar geometri. Kenapa sih kita tuh harus belajar mengenai geometri? Nah, salah satu kajian yang saya ambil yaitu dari Sutama 2014 menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang memuaskan, lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes materi matematika lainnya. Oke, tes materi matematika lainnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti ada abstrak, statistik, algebra, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dari semua materi di awal yang sudah kita bahas, amat sangat penting nih bagi kita calon guru untuk mempelajari materi geometri dan mengajarkan materi geometri sebaik-baiknya. Selanjutnya di sini ada teori yang sering disebut dengan teori Van Hill. Buat teman-teman yang belum tahu siapa nih Van Hill, saya kasih tahu ya. Beliau ini adalah seorang tokoh pendidikan matematika yang berkebangsaan Belanda yang memperhatikan kesulitan yang dialami oleh para siswa dalam mempelajari geometri. Nah, teori Van Hill ini mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempelajari geometri. Oke, di slide ini adalah teori Van Hill menurut Nuraini 2008. Nah, beliau Nuraini memulai teori Van Hill ini dari level 1. Nah, sebelum kita kuak lebih dalam, teman-teman, kita ini dulu nih, kita tahu pengertiannya dulu ya. Nah, level 1 itu ada visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Nah, di level 1 ini siswa tersebut hanya bisa lihat dari gambar nih. Misalnya ada gambar bangun persegi, jadi dia bisa melihat hanya dari gambar-gambar saja terlebih dahulu, oke? Selanjutnya ada level 2, analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Misal, kita ambil contoh ya. Siswa akan mengatakan bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Tetapi ia belum dapat memahami hubungan antara bangun-bangun geometri. Misalnya persegi adalah persegi panjang adalah jajar genjang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke level 3, abstraksi. Di sini siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Nah, yang terakhir ada level 4, deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, serta mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Oke, sekarang kita lanjut nih. Di bagian ini kita bakal menguak atau mengupas satu persatu mengenai level 1 tuh seperti apa sih? Bagaimana level 2 tuh gimana sih? Level 3 dan 4. Oke, pertama kita bakal masuk ke level 1 dulu ya, visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja.
Nah, di dalam level 1 ini, siswa hanya mampu mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui gambar saja. Contoh, persegi itu yang warna orange, segitiga itu yang hijau, persegi itu yang kuning. Nah, contoh kedua, andaikan nanti tulisan di dalam bangun geometri ini hilang, lingkaran hilang, persegi hilang, segitiga hilang, persegi panjang hilang. Nah, si siswa ini tuh masih mampu melihat dari gambarnya saja. Contoh, persegi itu yang itu, segitiga itu yang itu. Nah, jadi jika siswa sudah dapat melakukan itu, berarti siswa tersebut sudah masuk ke dalam level 1 atau visualisasi. Oke, sekarang kita masuk ke level 2, analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat ini. Salah satu contohnya, misalnya nih, dalam persegi dan persegi panjang. Nah, siswa ini bisa nih melihat kalau yang ini tuh adalah persegi, bukan persegi panjang. Kenapa? Karena kalau persegi panjang itu sisinya sama panjang. Jadi dalam level 2 ini, siswa hanya mengenali sifat dari masing-masing bangun geometri tersebut. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke level 3, abstraksi. Di sini di level 3, siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Salah satunya contoh yaitu ketika melihat hubungan antara persegi dan persegi panjang. Kebanyakan jika ada yang mengalami kegagalan di level 2, biasanya tidak dapat nih lanjut ke level 3. Kenapa? Kok nggak bisa lanjut? Nah, karena di level 2 ini kan kita mengenali sifat masing-masing nih. Kalau mereka gagal, maka kesulitan banget untuk mereka lanjut ke level 3. Salah satu contoh lagi, yang pertama itu ada, kalau persegi itu sifat-sifatnya dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, kemudian untuk sudutnya 90 derajat. Untuk persegi panjang sama, yaitu 4 sisi yang sama panjang dan sudutnya juga 90 derajat. Lalu apa sih yang membedakan persegi dan persegi panjang? Nah, teman-teman, kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Bisa kita lihat di sisi atas, sisi bawah, sisi kiri dan kanannya. Kalau persegi itu sama semua ya. Tetapi kalau di persegi panjang, hanya sisi yang berhadapan saja. Contohnya nih, sisi atas dan sisi bawah sama panjangnya, tetapi tidak sama dengan sisi kiri dan sisi kanannya berbeda. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir adalah level 4, deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan cukup. Nah, salah satu contoh, ketika menghitung kelilingnya nih teman-teman. Nah, jika kita ingin menghitung kelilingnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih definisi persegi itu apa. Oke, saya kasih tahu ya. Definisi persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, keliling persegi yaitu sisi yang bawah ditambah sisi atas, ditambah sisi kiri, ditambah sisi kanan. Atau bisa juga nih, langsung aja 4 kali sisi. Karena sisinya sama panjang, jadi tinggal 4 kali sisi aja. Lalu, si siswa mulai menghitung. Contoh nih, sisinya itu adalah 10 cm. Karena rumusnya itu 4 kali sisi, jadi 4 kali 10. Dan menghasilkan 40 cm. Tapi si siswa ini harus mencocokkan nih, dia belum percaya kalau hasilnya itu 40. Nah, alhasil siswa membuktikan dengan cara 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 4 kali. Oh, ternyata pas udah dibuktiin hasilnya sama dan benar, berarti hasilnya itu 40 cm. Nah, jika siswa sudah mampu, berarti dia sudah dapat nih memahami peran aksioma dari definisi dan mengetahui makna. Tandanya siswa sudah berhak dan berada di level 4. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah selesai.
Semoga pembahasan kita kali ini mengenai materi geometri level 1 sampai 4 semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.